Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Sukma Cahyani, perwakilan dari kelompok 5, membacakan materi pertama yaitu amarah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berilah saya nasihat." Kemudian beliau bersabda, "Janganlah marah." Orang itu terus mengulang-ulang permintaannya. Dan beliau tetap menjawab, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari. Jika kita ingin menjadi orang mulia, maka kendalikanlah amarah. Kita ingin menjadi ahli surga. Salah satu kuncinya adalah mengendalikan amarah. Seseorang yang mudah mengumbar amarah akan jauh dari keberhasilan. Seseorang suami pemarah akan merusak suasana rumah tangganya. Istri akan merasa tertekan dan anak-anak pun akan menjadi korban. Mereka bahkan bisa depresi karena suasana yang tidak nyaman di rumahnya. Tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi mereka. Jika seseorang suami bersikap demikian, maka sesungguhnya ia sudah berbuat dolim dalam mengemban amanah sebagai pemimpin keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang pemarah. Beliau adalah pribadi yang sangat dicintai keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya karena keluhuran akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Hubungan beliau dengan sesama dijalin atas dasar keimanan. Setiap masalah selalu diselesaikan dengan cara-cara terbaik. Beliau mendahulukan kebijaksanaan, bukan kemarahan. Seseorang pedagang yang emosional akan ditinggalkan pembeli dan banyak rugi karena keputusan bisnis diambil dalam keadaan penuh emosi tanpa menggunakan logika sehat. Jika demikian, saat terjadi suatu kesalahan, maka dia akan mencari kambing hitam. Dia akan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukannya sendiri. Seseorang pemimpin yang baik menjalin hubungan sinergis dan harmonis dengan masyarakat yang dipimpinnya, perlu memiliki kemampuan dan kemauan mengendalikan potensi amarahnya. Cara mengendalikan amarah: pertama, andai pun harus marah, maka marahlah dengan cara sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu marah yang benar, tegas, dan santun. Insya Allah, marah dengan cara yang demikian akan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Lihat buku Kiat Mengendalikan Amarah. Kedua, bersikaplah tawadlu dan jangan banyak keinginan, karena di saat kita banyak keinginan, maka akan banyak sekali kemungkinan kita akan merasakan kekecewaan yang berlanjut kepada kemarahan, yaitu saat keinginan itu tidak terpenuhi. Bukan berarti tidak boleh memiliki keinginan, melainkan maksudnya adalah bahwa kita harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan, karena tidak setiap keinginan kita akan terwujud. Semakin ingin dihargai, dihormati, dipuji, dikagumi, diberi balas budi, akan semakin sering sakit hati dan ngambek. Ketiga, ucapkanlah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, karena kemarahan itu adalah bentuk hasutan syaitan. Sulaiman ibnu Sa'd R.A. meriwayatkan, pernah dua orang yang saling mencerca satu sama lain di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, kami sedang duduk di sisi beliau. Salah seorang dari mereka menghina yang lainnya dengan diiringi kemarahan hingga merah mukanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku mengetahui suatu kalimat yang jika diucapkan olehnya orang yang sedang marah, maka akan hilang kemarahannya. Hendaklah dia berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keempat, diamlah sejenak, jangan bereaksi dahulu.
ketika amarah bergejolak, karena akhlak itu adalah respon spontan. Sebagai contoh, saat kita keluar dari masjid dan kita mendapati sandal kita raib dari tempatnya, dalam situasi seperti ini, ada orang yang secara spontan langsung mengungkapkan dan kejengkelan dan kemarahannya dengan kata-kata yang tidak baik. Lebih baik diam sejenak sembari berpikir, barangkali sendalnya tertukar, atau barangkali sendalnya sedang dipinjam sebentar oleh seseorang yang tidak sempat memohon izin karena mendesak dan tidak tahu siapa pemilik sendal itu. Atau, barangkali sendalnya memang hilang, berarti tanda akan punya sendal baru. Toh, tidak mungkin jika kehilangan itu menyebabkan kita jadi tidak punya sandal seumur hidup. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila di antara kalian marah, maka diamlah. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita sedang tidak dalam keadaan marah yang tidak juga bisa reda dengan sikap diam. Apabila keadaan kita sedang berdiri, maka duduklah. Jika dengan duduk masih juga belum bisa reda, maka berbaringlah. Tentu saja bukan berarti harus berbaring di sembarang tempat. Maksudnya adalah ketika amarah masih belum juga reda, carilah situasi yang lebih bisa menenangkan dan menenteramkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian marah dan dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Jika masih belum reda marahnya, maka hendaklah berbaring. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini karena marah dalam keadaan berdiri lebih besar kemungkinannya untuk melakukan keburukan daripada dalam keadaan duduk. Sedangkan berbaring lebih aman daripada duduk dan berdiri. Keenam, ambillah wudhu. Air wudhu akan menenteramkan hati yang panas dibakar amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kemarahan itu berasal dari syaitan, dan syaitan tercipta dari api, dan sesungguhnya api itu dapat dipadamkan dengan air. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Marwah, class 12 Science 2 from group 6. I will read bab 2, yaitu busuk lisan. Ada satu cerita di mana seorang saleh diminta untuk memasak suatu makanan yang enak oleh pemimpinnya. Orang itu pun menuruti keinginan sang pemimpin dan segera mengantarkan pesanan itu kepadanya. Ternyata, makanan tersebut sangat disukai oleh sang pemimpin karena rasanya yang lezat. Kemudian, sang pemimpin pun bertanya kepadanya tentang bahan makanan itu. Orang saleh itu menjelaskan bahwa makanan tersebut terbuat dari lidah. Kemudian, sang pemimpin itu menyuruhnya untuk membuat makanan yang rasanya tidak enak. Dia pun kembali ke rumah memasaknya. Begitu makanan tersebut siap, dia pun segera mengantarkannya kepada sang pemimpin. Rupanya, makanan tersebut memang sangat tidak enak. Sang pemimpin bertanya kepada orang saleh itu tentang bahan makanan yang dibuatnya. Ternyata jawabannya sama, bahwa makanan tersebut terbuat dari lidah. Dari cerita ini, bisa kita pahami bahwa lidah yang tidak bertulang dan tidak berduri itu bisa membahayakan seseorang atau bisa juga menyelamatkan seseorang. Seseorang bisa terjerumus kepada permasalahan yang pelik disebabkan ia tidak mampu menjaga lisannya. Seseorang bisa bermusuhan dengan sesamanya juga disebabkan karena lisannya. Seseorang bisa menyebabkan orang lain terluka disebabkan pula oleh lisannya.
Semua itu terjadi disebabkan ia tidak menjaga lisannya dari berkata dusta, keji, fitnah, dan hal jahat lainnya. Sebaliknya, seseorang bisa selamat dari segala hal sebagaimana disebutkan di atas adalah juga disebabkan lisannya. Karena ia mampu menjaga lisannya dengan baik, dia selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melontarkan suatu ucapan, sehingga apa yang diucapkannya selalu tertata baik. Jika demikian, maka orang-orang yang berada di sekitarnya pun akan merasa nyaman dan bisa mengambil manfaat. Kualitas ucapan. Mulut itu seperti moncong teko yang mengeluarkan isi. Jika ingin tahu kualitas diri, maka dengan mudah kita dapat melihatnya dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang jarang berbicara, tapi sekali beliau berbicara, kata-kata yang keluar dari lisannya adalah kebenaran. Beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran, yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 70. Kekuatan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpengaruh kepada orang yang mendengarnya. Ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, timbul dalam diri para sahabat sebuah motivasi yang sangat kuat untuk berbuat kebajikan dan untuk selalu menjaga perilaku agar selaras dengan ajarannya. Beliau tidak banyak mengumbar kata-kata, tapi meski sedikit kata-kata yang diucapkannya sungguh berkualitas. Kualitas pribadinya bisa terukur dari kualitas ucapannya. Seseorang bisa menyandang predikat berkualitas tinggi karena dilihat dari caranya bertutur kata. Demikian juga dengan orang yang berkualitasnya biasa-biasa saja. Demikian juga dengan orang yang kualitasnya rendah. Pertama, orang berkualitas tinggi, yaitu orang yang berbicara pada tempat dan saat yang tepat dengan tutur kata yang syarat hikmah. Kata-kata yang dilontarkannya mengandung ide, gagasan, ilmu, zikir, dan solusi yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Kedua, orang berkualitas biasa-biasa, yaitu orang yang apabila berbicara, maka kata-kata yang terlontar dari lisannya adalah ucapan yang sibuk menceritakan peristiwa-peristiwa yang dia alami atau dia ketahui. Orang seperti itu akan sibuk mengomentari segala hal yang dia lihat dengan begitu lengkap. Ketiga, orang berkualitas rendah. Orang seperti ini cenderung selalu membawa segala permasalahan yang dialaminya kemanapun dia melangkah. Dimanapun dia berada, dia akan selalu mengeluh, mencela, dan menghina. Keempat, orang berkualitas dangkal, yaitu orang yang sibuk menyebut-nyebut kebaikan diri dan jasa-jasa yang ia lakukan. Orang seperti ini biasanya bersikap tidak mau menerima kekalahan, apalagi bersikap mengalah. Sikap terbaik bagi seorang muslim. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Dia senantiasa mengetahui dan mendengar apapun yang kita ucapkan. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berdampak pada munculnya kekuatan pada lisan, sehingga ucapan kita bisa meyakinkan orang lain tentang kebenaran yang kita sampaikan. Amalkanlah apa yang kita ucapkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur makta indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surah As-Saff, surah ke-61 ayat 2-3. Jagalah niat kita dalam setiap perkataan yang diucapkan. Tepiskanlah harapan-harapan mendapat pujian dari makhluk ketika berbicara. Jagalah niat kita agar hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali melontarkan ucapan-ucapan. Jagalah setiap ucapan kita dari unsur sombong, ujub, atau merasa lebih unggul dari orang lain yang diajak bicara. Kurangi bicara hal-hal yang tidak perlu atau sia-sia, karena jika hal ini jadi bagian dari kebiasaan kita, maka akan mudah sekali dikotori dengan unsur-unsur kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qad aflahamal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil lagawi mu'ridun. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran Surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat 1-3. Setiap kali akan berbicara, luangkanlah sejenak waktu untuk memikirkan dan memastikan, apakah kita memang perlu untuk berbicara. Karena setiap yang kita ucapkan itu ada resikonya dan akan dimintai pertanggungjawabnya. Saat kita berhadapan dengan orang yang banyak bicara dan penuh dengan kebatilan, jika kita bisa mencegahnya langsung untuk menghentikan pembicaraannya, maka lakukanlah. Jika kita tidak mampu, maka dengan alasan yang logis dan tidak terkesan dibuat-buat, bersikaplah menghindari tempat itu. Sikap terbaik adalah memberi contoh keteladanan tentang bagaimana sebaiknya seorang muslim berbicara yang baik dan benar, mengandung ilmu dan manfaat. Hal itu harus kita lakukan terus-menerus dalam berbagai kesempatan dan tentu saja dijadikan kebiasaan oleh diri kita sendiri. Jika kita melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menyakiti orang lain dengan kata-kata kita, maka minta maaflah dengan segera kepadanya. Perbanyaklah istighfar. Sebaiknya kita renungkan makna hadis berikut ini. Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang hamba manusia yang berbicara dengan pembicaraan yang belum jelas baginya, hakikat dan akibatnya, maka dia akan terlempar ke neraka sejauh antara timur dan barat. HR Muslim. Seseorang tidak akan terampil menjaga lisannya kecuali dengan ilmu dan kesungguhan untuk melatih diri. Makin banyak bicara, maka makin banyak peluang tergelincir lidahnya. Jika sudah demikian, maka bisa menyebabkan jatuhnya wibawa, runtuhnya kehormatan, dan bertambahnya dosa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, buruk sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu tanibu qasiram minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wataqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.
Quran Surah Al-Hujurat 49 ayat 12. Hati yang jernih, bening, dan bersih akan terpancar dari perilaku sehari-hari. Tidak ada buruk sangka, yang ada kasih sayang terhadap sesama. Berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga terhadap sesama saudara. Sebaliknya, jika hati kotor, maka yang ada adalah penyakit-penyakit hati yang mengerikan. Salah satunya adalah buruk sangka. Buruk sangka dalam istilah Al-Quran dikenal dengan suudzon, dan sebaliknya istilah untuk baik sangka adalah husnuzon. Keduanya merupakan prasangka terhadap sesuatu atau seseorang. Islam mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka, namun bukan berarti Islam melarang kita bersikap waspada atau berhati-hati dalam menyikapi sesuatu. Jika kita di dalam lingkungan orang-orang soleh, kenapa kita harus berburuk sangka terhadap mereka? Jika ada yang mengetuk pintu rumah kita dan kita yakin bahwa yang mengetuk pintu itu adalah saudara kita yang baik akhlaknya, kenapa tidak kita ajak mereka untuk masuk dan berbincang di dalam rumah kita? Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan sekitar kita terkenal dengan kejahatan dan kemaksiatan, maka sebaiknya kita mewaspadai segala bentuk situasi yang ada. Bersikap hati-hati itu perlu, tapi tidak berarti kita harus berburuk sangka kepada orang di sekitar kita. Namun, kita pun perlu berhati-hati. Jangan sampai kita beranggapan bahwa orang lain telah berburuk sangka kepada kita. Karena jika demikian, maka kitalah yang telah berburuk sangka kepadanya. Siapapun bisa terjangkit penyakit hati ini. Oleh karenanya, jika kita ingin terhindar dari kebiasaan berprasangka buruk terhadap sesuatu atau seseorang, bahkan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah berbaik sangka. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika niat kita untuk memperbaiki diri itu kuat, disertai dengan usaha maksimal, maka bukan mustahil kita akan hidup dalam kebahagiaan tanpa ada prasangka buruk. Melatih diri untuk mencari 1001 alasan positif dalam memaklumi sikap atau perilaku orang lain adalah salah satu cara agar kita terhindar dari buruk sangka. Saat ucapan salam kita tidak dijawab oleh orang lain, maka berbaik sangkalah. Siapa tahu mereka tidak mendengar ucapan salam kita. Atau ketika ada imam sholat yang membaca surat selain surat-surat dari juz amma dengan lantunan suara yang sangat bagus, maka jangan berburuk sangka bahwa dia berbuat ria. Tanamkanlah dalam hati dan pikiran kita bahwa dia melakukan hal itu karena memang itulah yang patut dia lakukan, dan bahwa dia melakukannya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, latihlah hati dan pikiran kita untuk memikirkan segala hal yang positif. Kita mendengar ceramah di masjid, jika hati dan pikiran kita jernih, maka kita akan bertambah ilmu dan akhlak kita akan semakin baik. Kita pun tidak disibukkan dengan prasangka yang bukan-bukan terhadap penceramah. Pikiran dan hati kita menjadi tenang. Kalaupun kita ada dalam kesulitan ekonomi, jika kita tidak terburuk sangka kepada orang lain dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan merasa dunia ini sempit. Kita mampu melewatinya dengan tetap menjaga perilaku kita. Selain akhlak kita terpelihara, kemuliaan kita juga akan tetap terjaga. Dengan menghindari kebiasaan berburuk sangka, selain akan baik dalam pandangan manusia, yang utama adalah baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan aku jadi suka sama kamu. Awalnya curhat, lama-lama aku cemburu. Maafkan aku yang mengharapkan cinta.
kita harus siap menerima kenyataan bahwa sebagai manusia, orang lain bisa berbuat baik ataupun buruk terhadap kita. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak perlu khawatir karena Allah Subhanahu wa taala memberikan formula kemuliaan, yaitu firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawi uhsanatu wala usayyi'atu udfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatu kanahu waliyun hamim. Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surah Fussilat ayat 41. Dendam itu buah dari hati yang merasa terluka atau merasa haknya dilanggar. Makin kuat dendam seseorang, akan semakin besar kemungkinan ia untuk marah, dengki, dan tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat. Malah ada perasaan senang manakala orang lain sengsara atau celaka. Makin besar dendam, maka seseorang akan sedaya upaya mencari cara untuk mencemarkan bahkan mencelakakan orang lain yang membuatnya kecewa. Na'udzubillahi min zalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih dari dendam. Betapapun beliau dihina, dicaci, bahkan diintimidasi secara fisik, beliau justru memaafkan semuanya. Sifat pemaaf beliau sangat tinggi dan agung. Tidak sedikit orang yang menyakiti beliau, namun beliau sikapi dengan keluhuran akhlak hingga akhirnya orang-orang itu mendapatkan hidayahnya. Dendam selain akan menghancurkan kebahagiaan kita, juga akan menghancurkan pikiran dan akhlak kita. Dendam juga bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita. Maka balaslah keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bersikap baik kepada kita, tapi kita bisa memaksa diri kita untuk bersikap baik pada orang lain. Bagaimana tekniknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mu'minuna ikhwatun faslihu baina wahaiqakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu wa la yaskhara qaumun min qaumin aisa an yakunu khairan minhum wala nisya'un minan nisya' aisa an yakunu khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabisu bil qalbi bisa ulil usmu usuwatu badda yamaini wa manalam yatubu wala allakahum dolimun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan kuatlah terhadap Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat
ayat 10-11. Kunci pertama adalah latihan. Tetangga adalah saudara seiman, keponakan adalah saudara seiman. Makin tebal rasa persaudaraan kita, akan semakin ringan hidup ini. Sayangnya, sedikit saja kita tersinggung, dengan mudahnya kita bermusuhan. Akhirnya tidak sedikit yang menjadi musuh kita. Anak menjadi musuh, mertua pun jadi musuh. Tak ketinggalan tetangga, teman sekantor hingga rekan bisnis. Demikian yang terjadi, maka kapankah kita akan merasa berbahagia? Karena hampir di setiap tempat kita memiliki musuh. Daripada kita dongkol karena bermusuhan, lebih baik kita berdamai dan menjalin persaudaraan sehingga kebahagiaan bisa digapai. Banyak keuntungan dari jalinan persaudaraan. Persaudaraan ini bukan hanya berdasarkan nasab atau secara biologis saja, melainkan persaudaraan yang melintasi batas-batas bangsa dan negara, sehingga dengan begitu, dikala kita dirundung kemalangan, masih banyak saudara kita yang akan membantu kita. Demikian juga sebaliknya, ketika saudara kita membutuhkan pertolongan, janganlah ragu untuk membantunya. Kunci kedua, jangan biarkan pikiran kita sibuk mempermasalahkan masalah. Gunakanlah pikiran kita untuk menyelesaikan masalah. Saat anak kita menangis, tidak perlu kita memukul atau memarahinya, karena itu tidak akan membuat tangisannya berhenti, malah justru akan semakin keras. Jika kita memiliki dendam, jangan terus menggeluti perasaan itu, namun datangilah dan selesaikanlah dengan baik permasalahan yang terjadi. Kunci ketiga, adanya semangat demi kemaslahatan bersama. Jangan sampai kita mendapat kemenangan sendiri sedangkan orang lain menelan kekalahan. Jika kita mendapat kemenangan atau keuntungan, sepatutnya kita berbagi dengan orang lain. Tidak pantas kita bersenang-senang sendiri di atas penderitaan orang lain. Makin banyak orang yang merasa tersakiti, maka akan semakin besar juga kemungkinan orang lain menyakiti kita. Bila kita pernah tersakiti, kemungkinan besar kita akan merasa dendam, tapi kita bisa belajar untuk menghilangkan sifat seperti demikian. Seperti halnya seorang karateka yang belajar menghancurkan batu bata yang keras. Pertama kali memukulnya, batu bata tersebut tidak akan langsung hancur, tapi dia tidak patah semangat. Diulanginya lagi usahanya secara terus-menerus. Akhirnya pada pukulan kesekian dan pada hari yang kesekian, batu bata itu berhasil ia hancurkan. Tanya akan mengalami lecet atau bengkak. Namun itu adalah langkah awal dari keterampilannya menghancurkan batu bata dengan tangan kosong. Begitu pula hati kita. Jika hati dibiarkan sensitif dan mudah sekali terjangkit penyakit, maka hati kita akan mudah terluka. Tapi kalau hati kita dilatih, maka hati kita akan semakin mantap dan selalu siap menghadapi segala kemungkinan rasa kecewa. Jika kita disakiti seorang, maka janganlah lihat orang itu sebagai pihak yang menyakiti kita, tapi lihatlah dia sebagai sarana ujian dan ladang amal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihatnya sebagai pihak yang menyakiti kita, maka tentu saja kita akan sakit hati dan dendam. Sungguh kita tidak akan rugi diperlakukan apa saja oleh orang lain. Kalau kita bisa menyikapi perlakuan itu dengan benar. Penyikapan yang benar itu adalah sebagai berikut. Pertama, evaluasi diri. Siapa tahu tanpa kita sadari kita sudah mengundang kebencian orang lain. Kedua, perbaiki diri. Jawaban kita atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Safwan. Dengki. Potensi dengki bangsa kita sungguh amat dahsyat. Kita dianugerahi begitu banyak kekayaan di bumi ini yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sayangnya, banyak pihak yang menyalahgunakannya sehingga menjadikan kondisi bangsa ini berantakan. Pasti di balik itu semua ada penyebabnya.
Gedung-gedung perkantoran di kota-kota besar sungguh sangat megah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang canggih. Namun apa segala kemegahan dan kecanggihan itu diimbangi dengan etos kerja karyawan-karyawannya? Jika jawabannya adalah tidak, pasti di balik itu semua ada penyebabnya. Pagar-pagar kokoh di kompleks perumahan mengelilingi taman yang indah membatasi area rumah satu dengan yang lainnya. Apakah para penghuninya saling menyapa, saling peduli dan akur dalam kehidupan sehari-hari? Ataukah malah mereka tidak kenal satu sama lain? Jika jawabannya adalah tidak, maka tentu ada penyebabnya. Salah satu penyebab yang membuat kondisi hidup tidak sehat dan adalah banyaknya orang yang mengidap penyakit hati bernama dengki, tidak terkecuali kita. Ciri orang dengki. Orang yang berpenyakit dengki mempunyai ciri khusus. Mari mengevaluasi diri. Apakah ciri-ciri tersebut ada pada diri kita, pada bangsa kita? Salah satu ciri yang paling sederhana adalah senang melihat orang lain mengalami kesusahan dan susah melihat orang lain senang. Jadi sangatlah gampang jika kita ingin mendeteksi apakah penyakit ini ada pada diri kita. Apakah tidak merasa senang saat melihat orang lain susah dan apakah kita susah melihat orang lain senang. Berapa banyak kebahagiaan kita melihat orang lain susah dan berapa banyak penderitaan kita saat melihat orang lain senang. Rasa dengki yang sifatnya hanya berupa lintasan hati yang hanya sekilas saja, itu adalah sesuatu yang normal karena manusia memiliki hawa nafsu. Namun, jika kedengkian itu dituruti, maka akan menimbulkan masalah baru yang akan menyusahkan diri kita sendiri. Ciri lainnya adalah adanya keengganan dari seorang pendengki untuk melihat atau bertemu dengan orang yang didengkinya. Seorang pendengki tidak akan mau mendengar suaranya. Kalau kita merasa dengki terhadap seseorang, maka kita tidak mau berdekatan dengannya. Ada seorang ibu yang baik, ia membeli daging sapi di pasar. Kemudian datanglah seorang ibu yang pendengki ke pasar yang sama untuk membeli tempe. Tak kala melihat orang lain membeli daging sapi, hatinya pun panas dan otaknya berpikir keras menyusun kata-kata untuk menyerang ibu pembeli daging. Buat apa beli daging yang banyak, mengandung kolesterol tinggi? Mending kita beli tempe yang proteinnya yang bisa bikin kita pintar dan sehat. Kalimat ini keluar dengan mulus dari mulut pendengki untuk menutupi ketidakmampuannya untuk membeli daging. Mulutnya tidak akan berhenti sebelum merasa puas atau sebelum tercapai tujuan untuk membuat ibu tadi nampak buruk di mata orang lain. Pendengki merasa sengsara melihat orang lain sukses. Orang yang penyakit dengki kronis akan terus berupaya mencelakakan orang yang didengkinya. Dia sangat berharap kehidupan karir dan kondisi keluarga orang yang didengkinya itu hancur dan sengsara. Ada cerita anekdot tentang seorang pendengki yang tetap merasa bahagia walaupun dia mengalami siksaan berat karena dia tahu bahwa siksaan orang lain lebih berat daripada siksaan orang yang dialaminya. Si Fulan dengan teman dekatnya tersesat di dalam hutan. Keduanya ditangkap dan dipukul penduduk hutan yang masih primitif. Lalu datanglah kepala suku dan pemukulan itu dihentikan. Keduanya meminta kepala suku agar mengizinkan mereka menginap satu malam di sana. Kepala suku ini mengizinkan dengan syarat agar keduanya menemukan buah-buah yang belum pernah dia dilihat dan dimakan oleh penduduk suku itu. Pergilah si Fulan dan temannya untuk mencari buah tersebut. Temannya menemukan sebutir buah nanas dan segera diberikan kepada kepala suku. Kepala suku itu tetap menghukumnya karena ternyata buah nanas itu adalah menu makan malam mereka. Sebagai hukumannya, buah nanas itu digosokkan pada punggungnya. Pada gosokan pertama ia mengerang kesakitan. Gosokan kedua dia masih merasa kesakitan, namun dia nampak sumringah
Pada gosokan ketiga dia tidak mengeluarkan rasa sakitnya, malah lebih menampakkan rasa gembira. Pada gosokan yang keempat dia malah tertawa kencang. Penduduk menjadi heran dibuatnya Lalu saat itu juga dia melihat si Fulan datang dengan membawa buah durian di tangannya. Karena kedengkian teman si Fulan, maka dia tetap gembira walau dia sendiri sedang tersiksa. Dia gembira karena dia berpikir bahwa hukuman si Fulan akan lebih berat daripada ia, yang hanya digosok dengan buah nanas, sedangkan si Fulan akan digosok dengan buah durian. Begitulah seorang pendengki, ia akan merasa bahagia saat melihat orang lain menderita daripada dirinya. Padahal saat itu belum tentu si Fulan akan dihukum dengan digosok menggunakan buah yang dibawanya. Akhlak mendengki itu sungguh buruk. Harinya hanya dibusukkan dengan urusan sikut menyikut dan pikirannya hanya digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Biasanya orang akan mendengki temannya yang seprofesi dengannya. Seorang pelajar mendengki temannya yang meraih prestasi tinggi di sekolahnya. Seorang selebriti mendengki teman-temannya karena dia kalah ngetop. Pendengki yang paling busuk adalah ulama yang mendengki terhadap ulama lainnya. Tak jarang terjadi para perang dalil sebagai senjata dan untuk meluapkan ketidaksukaan terhadap orang yang didengkinya. Nauzubillahi min zalik. Penyebab hancurnya umat Islam bukanlah oleh kekuatan pihak luar, tapi lebih disebabkan oleh kedengkiannya yang ada di dalam umatnya sendiri terhadap sesamanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Jauhkanlah diri kalian dari dengki, karena dengki akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Penyebab munculnya kedengkian. Sebetulnya penyebab dengki itu bisa apa saja. Salah satunya adalah luka hati, yang jika seseorang luka hatinya, maka dia cenderung membenci, pendendam dan mendamkan kejatuhan orang yang menyakitinya. Makin banyak kita menyakiti orang lain, maka siap-siap saja bahaya akan mengintai kita. Bukan karena mereka jahat, tapi karena setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Selain karena sakit hati, dengki bisa timbul karena sombong, merasa diri hebat, ujub, dan tidak mau punya saingan. Dia tidak diterima jika ada orang di kantornya yang dihormati selain dirinya. Dia menganggap bahwa dirinya lebih berpengalaman dalam segala hal, bahwa dirinya yang paling ahli, bahwa dirinya yang paling hebat. Akibat kedengkian. Seorang pendengki akan mengalami kerugian yang besar. Dia akan mengalami sulit tidur. Itu bisa memicu penyakit lainnya. Karena yang diturutinya adalah kebusukan hati, maka dia jadi tidak peduli akan kesehatannya. Dia lupa makan. Lalu muncullah gangguan pencernaan. Bisa jadi dia mengalami komplikasi. Selain hatinya yang sakit, tubuhnya pun mengalami sakit. Obat tidaklah cukup dengan kapsul atau pil. Dia membutuhkan suplemen tambahan. Dia membutuhkan vitamin mujarab yang dapat mengatasi penyakit hatinya. Vitamin tersebut bisa didapatkan dengan ilmu. Ilmu pertama adalah latihan, yaitu latihan untuk memulai meyakini bahwa yang membagikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah membagikan apapun kehendaknya kepada siapapun yang dikehendakinya. Tak perlu kita merasa dongkol dengan keberuntungan yang diperoleh orang lain. Cobalah lihat sebuah keluarga, pasti komposisi anggotanya tak berbeda-beda. Ukuran kaki si kakak nomor 42, sedangkan adiknya berukuran 36. Apalah alasannya si adik iri dengki kepada kakaknya yang memiliki sepatu lebih besar dari miliknya.
sedangkan kita kepada orang lain tidak akan mengubah ketentuan Allah terhadap orang itu. Kita dongkol kepadanya karena usaha lebih lancar daripada usaha kita. Itu semua percuma saja. Kondisi dia tidak akan berubah jika Allah tidak menghendakinya. Maka kedengkian kita sia-sia. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan dan dapat mengangkat atau meruntuhkan derajat seseorang. Allah memuliakan dan Allah pula yang menghinakan. Jadi kedengkian kita kepada orang lain itu tidak bisa mengubah ketentuannya. Ilmu kedua, yakinilah bahwa kita hanya hampir di dunia atas kehendak Allah. Naiknya kedudukan di mata manusia bukan jaminan naiknya kemuliaan kita di hadapannya. Bertambahnya harta, benda belum tentu berarti jangkatnya derajat kita di hadapannya. Tidak jarang manusia yang menjadi hina di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru setelah makin kaya dan makin tinggi duduknya secara duniawi. Ilmu ketiga, belajar mengakui bahwa ada orang lain yang lebih baik dari kita. Sikap itu akan meringankan kedengkian atau sudah mengakuinya. Pelajaran untuk memuji, jangan pernah kita berat memberi pujian pada orang lain jika memang berhak mendapatkannya. Ilmu keempat, menetapkan diri kita sebagai bagian dari kesuksesan orang lain dan senantiasa mengiringinya dengan doa. Tidak akan pernah rugi jika kita mendoakan kesuksesan bagi orang lain. Makin banyak kita berbuat kebaikan bagi orang lain, maka akan semakin bebas hati kita dari kedengkian. Kalaupun orang lain berbuat buruk terhadap kita, maka sebaiknya kita membalasnya dengan kebaikan. Bila kita sudah terbebas dari kedengkiannya, insya Allah sekecil apapun amal kita, maka amal itu akan utuh dan akan menjadi bekal di akhirat. Ghibah. Bahasa sederhana yang mudah dipahami dari ghibah adalah bergunjing, yaitu membicarakan seorang tentang hal yang tidak disukainya. Sebuah hadis memberi penjelasan tentang makna ghibah, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu beliau bersabda, "Kamu menyebut tentang saudaramu apa yang dia benci." Ada seorang bertanya, "Bagaimana jika yang aku bicarakan ada pada dirinya?" Beliau menjawab, "Jika yang engkau bicarakan ada pada dirinya berarti engkau telah menggunjingnya, dan jika tidak ada pada dirinya maka sungguh engkau telah berbuat dusta." Hadis riwayat Muslim. Membicarakan kejelekan orang lain itu termasuk bergunjing, walaupun pada kenyataannya aib itu memang benar ada. Saat seseorang mengatakan bahwa si fulan begini, si fulan begitu, kemudian dia diingatkan untuk menghentikan gunjingannya, lalu ia menjawab bahwa tujuan dia menggunjing adalah untuk kebaikan si fulan. Apakah boleh bergunjing dengan tujuan demikian? Mengubah seseorang menjadi lebih baik tidak perlu dilakukan dengan cara menyebarkan aibnya pada orang lain. Orang yang digunjingkan pasti tidak akan menerima jika dia tahu bahwa dia menjadi objek gunjingan. Dia akan sakit hati walau sebetulnya apa yang dibicarakan itu adalah benar. Persahabatan menjadi hancur berantakan, bahkan menjadi permusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemisalan orang-orang yang suka menggunjing sebagai orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, atau dengan kata lain memakan daging dari bangkai saudaranya sendiri. Jangankan bangkai, daging mentah saja jika dimakan sungguh tidak akan enak rasanya. Bergunjing hanya akan menghabiskan waktu dan menurunkan kualitas pribadi kita. Maka berhati-hatilah orang yang mempunyai kesempatan lebih dalam berbicara di depan orang banyak. Gunakanlah hati saat bicara, sehingga bekal ilmu yang kita miliki menjadi manfaat. Siapapun berpotensi untuk melakukan ghibah. Yang bisa kita lakukan adalah memilih lingkungan pergaulan yang dapat
meningkatkan kualitas keilmuan dan ibadah kita menjadi semakin baik lagi. Jangan sampai kita terlena dengan obrolan-obrolan yang pada akhirnya menghalimi orang lain. Segeralah meninggalkan majelis pertemuan orang yang memang sudah mengarahkan kepada hal-hal yang menjerumuskan kita pada penyakit hati. Berbagai upaya dapat kita lakukan agar terbebas dan dari kebiasaan bergunjing. Seseorang dengan kemauan kuat untuk memperbaiki dirinya, maka akan jelaslah jalan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ria. Beruntunglah orang-orang yang tidak disiksa oleh kerinduan untuk dipuji dan dihormati orang lain. Kita akan sengsara karena terlalu banyak memikirkan penilaian orang lain terhadap kita. Jika perkara duniawi dan ukhrawi dilakukan hanya untuk mendapat pujian, penghormatan, dan penilaian manusia, maka sesungguhnya kita telah diserang penyakit ria. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiku malahu riyal nazi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir fama salahu kama sali safwani alaihi turabun fa'asobahu wabilu fatarakahu solad la yukdiruna ala say'im mimma kasab wallahu la yahdil qauman kafirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan atau pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Rasulullah SAW pun bersabda dalam salah satu hadisnya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Kelak di hari kiamat ketika amalan manusia diberi balasan, Allah Azza wa Jalla akan mengatakan kepada mereka yang berbuat ria, pergilah kepada orang yang kamu harapkan pujiannya sewaktu di dunia dan lihatlah apakah kamu mendapati pahala dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Betapa orang yang ria itu sangatlah merugi. Selain sudah menyekutukan Allah, dia pun akan mendapat pahala atas apa yang telah dia lakukan. Karena ria menghanguskan amal yang telah diperbuat. Beralihnya tujuan kita dalam beramal dari tujuan mendapat ridha Allah menjadi tujuan mendapat pujian manusia. Itulah yang menghanguskan amal-amal yang telah kita kerjakan. Misalnya saat seorang mengumandangkan azan, hatinya berharap calon mertua ada dan akan bergetar hatinya mendengar suara azannya yang merdu, sehingga ia dinilai baik bagi anak gadisnya. Tapi saat tahu bahwa calon mertuanya tidak berada di tempat, maka ia menggerutu, merasa bahwa azannya percuma. Padahal jika amalnya dilakukan dengan ikhlas, tak perlulah ia menyesal. Jadi selain kita beramal, kita juga harus mati-matian menjaga niat. Bagaimana ciri orang yang tidak ikhlas atau ria? Orang yang ria itu memungut sampah jika ada orang lain melihatnya dan berharap ia memujinya. Sedangkan jika tidak ada orang lain melihatnya, maka ia tidak akan tergugah sedikit pun untuk memungut sampah dan memindahkannya kepada tempat yang semestinya. Saat membaca Al-Quran, seseorang yang ria akan membacanya dengan tartil manakala ada orang lain di dekatnya. Dia berharap orang tersebut kagum kepadanya. Namun saat orang itu pergi, dia membacanya dengan biasa-biasa, bahkan menghentikan bacaannya. Jika demikian, kemahirannya dalam membaca Al-Quran menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kunci dari semua ini adalah keikhlasan untuk berbanding kurus
lurus dengan tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin yakin kita kepada Allah, maka kita akan semakin yakin juga bahwasanya manusia hanyalah sebagai sarana sampainya nikmat, rezeki dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mati-matian manusia memuji kita. Jika Allah menghinakan kita, maka kita tetap berada di dalam kehinaan. Mati-matian orang memberi. Kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi, maka tidak akan sampai pemberian itu kepada kita. Nikmatnya beramal terletak pada keikhlasan kita untuk melakukannya. Kita tidak akan letih untuk beramal jika kita ikhlas. Kita tidak perlu pusing memikirkan dan berharap penilaian dari makhluk. Rasulullah SAW selalu menjaga niatnya. Tanpa ataupun tidak ada pandangan manusia. Semua amal yang dilakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan riya. Bukan berarti semua amal yang kita lakukan harus tersembunyi dan dari pandangan manusia. Karena itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Teladanilah Rasulullah SAW. Tidak semua amal beliau dilakukan secara tersembunyi. Bahkan sebagian amalnya justru diperlihatkan. Kalau tidak demikian, bagaimana kita bisa meniru beliau? Jadi sebetulnya bukan masalah tampak atau tidak tampak, tapi masalah apa yang menjadi niat di dalam hati. Riya itu ada kaitannya langsung dengan masalah niat. Sedangkan niat adalah urusan hati. Dari niat itu akan terwujud amal perbuatan. Oleh karenanya manusia hanya bisa menilai riya atau tidaknya seorang dari perilaku yang terlihat. Sedangkan masalah hati, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menghakimi seorang ikhlas atau tidak. Sebetulnya walau kita tersembunyikan amal agar kita tidak terlihat orang lain, hal itu juga belum tentu berarti kita telah ikhlas. Hati-hatilah karena bisa saja kita terkena ujub, yaitu merasa kagum terhadap diri sendiri. Tenangkanlah di dalam diri, cukuplah Allah bagi kita. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala amal perbuatan kita. Apapun yang kita inginkan semuanya dikuasai oleh Allah. Kekuatan dan keindahan pribadi seseorang terletak pada kebersihan hatinya. Marilah kita nikmati hidup ini dengan senantiasa menjaga keadaan diri kita dari segala penyakit hati, sehingga hidup kita sampai pada ketenangan dan kebahagiaan yang sejati.